Makanya pastikan ini, kalau sudah orang berhenti dari kebaikan pasti karena manusia. Saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, saya tidak dilihat. Nah, apa artinya? Begitulah orang ikhlas karena sudah kenal Allah, maka tidak pernah merasa, tidak pernah ingin berhenti, bahkan tidak bisa dihentikan biarpun banyak rintangan yang menghadangnya. Bangga bersarung mangga. Para as-solihin, orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah, man indahu, yang mendapatkan ma'indiyah, yang dengan Allah, selalu hatinya dengan Allah, perjuangannya dengan Allah, harapannya dengan Allah, hidupnya dengan Allah. Itu yang punya maqam indiyah, punya kesadaran penuh bahwasanya selalu dengan Allah, maka mereka la yastakbiruna, tentu mereka tidak akan sombong. Karena dia tahu dirinya adalah hamba. Maka muncul kesombongan adalah kalau dia lepas dari maqam indiyah. Tidak merasa bahasanya kita dengan Allah, bukan merasa milik Allah. Sudah mulai merasa bisa mandiri, seolah-olah dia gak punya Tuhan lagi. Biarpun tidak diucapkan, akan tapi lupa bahasanya yang memberinya adalah Allah, maka menjadilah dia sombong dengan pemberian Allah. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan tahta, sombong dengan harta. Baik. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak akan sombong di dalam menghambakan diri kepada Allah karena dia sadar dia adalah hamba Allah. Maka makom seorang hamba akan semakin melambung kapan seorang hamba semakin menyadari penghambaannya dan kehambaannya. Semakin dia menyadari dirinya seorang hamba, semakin dan semakin sadar dia seorang hamba, semakin melambung tinggi pangkatnya. Semakin kuat dalam mengabdikan diri kepada Allah. Waliyastahsiruna, dan mereka tidak pernah capek berhenti di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Tidak merasa ada penyesalan dengan perjuangannya. Sehingga mungkin logika kita susah menerimanya. Kalau tidak bicara urusan hati, bagaimana seorang hamba yang mengumpulkan uangnya dari puluhan ribu menjadi puluhan juta, dari puluhan juta menjadi ratusan juta, bahkan mungkin menjadi miliaran, ternyata didermakan di jalan Allah. Bagaimana bisa menerimanya? Logika nggak bisa menerima, itu kan urusan hati. Yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan saja kita kan menghindar daripada tengah jalan agar kita selamat. Daripada ditabrak mobil, karena bagi kita nyawa ada, diri kita. Ternyata di sana ada orang yang berani mati di medan laga, berjuang dengan hartanya dan nyawanya, ada. Apa yang menjadikan itu semuanya terjadi? Apa yang mendorong mereka untuk seperti itu? Kekuatan di dalam hatinya. Tidak akan merasa capek. Tidak akan merasa, tidak akan menghentikan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Maka kebalikannya, penghambaan dalam dusta, ibadah dalam dusta, berarti penghambaan yang tidak tulus. Kemudian ibadah yang dengan dusta, ibadah riya, seolah-olah lillahi. Naam, lillahi, kan ada disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betulkah seperti itu? Inna salati wa nusuki, salatku, nusukku, ibadahku, mamati, hidup matiku adalah lillah. Nah, betulkah dia menyadari seperti itu atau hanya sekedar kalimat terucap? Kalau dia menyadari bahasanya diri yang milik Allah, tidak akan dia merasa capek dengan kebaikan yang dilakukannya. Karena dia hanya berbuat karena Allah. Sehingga orang ikhlas itu tidak akan berhenti dari kebaikan yang sudah pernah ia mulai. Bahkan tidak pernah ada penyesalan dengan itu semuanya. Yang adanya apa? Nyesal kenapa tidak lebih banyak yang aku lakukan. Bukan menyesal karena telah melakukannya. Maka catat untuk semuanya bahwa kapan kita sudah melakukan kebaikan, kok kita menyesali dengan kebaikan tersebut, makanya itu adalah, inilah yastahsirun. Tapi orang tulus la yastahsirun. Yastahsirun merasa capek, nyesel, menganggap itu sia-sia. Kenapa? Aku sudah bangun musola. Nyesel saya. Ternyata musolanya nggak dipakai. Biarpun musola tidak dipakai, sudah diterima kok. Hanya masalah program baru saja memakmurkan musola dan masjid. Anda sudah berbuat baik. Nggak perlu pakai kalimat nyesel. Adapun nyesel kurang maslahat, iya, bukan nyesel karena kita telah mengeluarkannya.
Jadi tanda ketulusan adalah la yastakbirun wa la yastakhsirun. Maka kebalikannya orang penghambanya kepada Allah dusta adalah menjadi yastakbirun. Yastakbirun, sombong dengan karunia Allah, tidak menjadikan dia semakin tawadhu. Kalau dia punya kesadaran, mohon maaf, jika kita sebagai manusia kemudian diberi pertolongan dan kita manusia sadar oleh seorang bos, anggap saja orang kaya tetangga rumah kita, ternyata dia datang kepada kita dan memberikan fasilitas, mulai dari kendaraan kita diberi, kehidupan diberi, terus kita diberi, apapun kebutuhan akan dikasih dan diberi. Kalau kita orang tahu diri, apa yang terjadi pada diri kita dengan orang tersebut? Sombong atau dikatakan tunduk kepada orang tersebut? Mestinya kita semakin tunduk dong. Kita menjadi budaknya karena kita sudah diberi. Sementara menjadi budak manusia memang terhinakan, tapi kenyataannya kalau dengan manusia mudah kita menjadi budaknya orang yang telah membeli atau memberikan kepada kita sesuatu. Nah, bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluhu? Semakin diberi karunia, kenapa kok tidak semakin tawadhu kepada Allah? Mestinya orang di saat diberi Allah kekayaan yang melimpah, justru yang ada di hatinya adalah semakin tawadhu kepada Allah. Karena semakin meyakini, semakin bersyukur dengan karunia Allah. Tapi kenyataannya di sini muncul yastakbirun, penghambanya hilang karena kesombongannya, dan itulah kesombongan iblis karena kebaikan yang pernah dilakukan, aba wastakbara. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan tahtanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kecantikan dan kegantengannya yang pun akhirnya juga berakhir, dan seterusnya. Yastahsirun, gampang capek, gampang berhenti. Sudahlah, malas. Oh, tidak ikhlas itu. Maka kami selalu hadirkan tanda ikhlasmu di dalam beramal adalah istiqomahmu. Pahit manis dalam perjuanganmu, engkau tetap istiqomah. Itu tanda ikhlas. Mungkin gambarannya adalah itu loh yang kau cari di sana. Kamu harus sampai ke tempat sana. Lu lihat, semua kehidupan yang kau butuhkan ada di sana. Itu loh. Kau harus sampai ke sana. Dia berjalan. Ternyata ada rintangan batu, kerikil tajam, batu sandungan, onak duri yang menghadang, dan seterusnya. Apakah langsung berhenti dengan itu semua? Aduh, banyak durinya, singkirin itu duri. Batu sandungan, pinggirin karena cita-citaku ke sana. Makanya kalau orang yang ikhlas dengan Allah nggak akan berjuang gara-gara temannya saja nggak enak langsung berhenti. Dah, nggak enak. Temanku, mitraku nggak oke. Loh, tujuan kita Allah. Kalau hanya teman kita kesikut sedikit saja lalu kita mundur, nggak akan maju kita. Oh, kita menuju pada Allah. Kena duri sedikit saja langsung mundur. Sedikit, nggak akan sukses. Sandung, aduh kerikilnya tajam, singkirin, lewati sampai kepada tujuan. Begitulah orang ikhlas karena sudah kenal Allah, maka tidak pernah merasa, tidak pernah ingin berhenti, bahkan tidak bisa dihentikan biarpun banyak rintangan yang menghadangnya. Terus dia akan menuju. Makanya nggak ada orang berhenti dalam kebaikan. Makanya pastikan ini, kalau sudah orang berhenti dari kebaikan pasti karena manusia. Saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, saya tidak dilihat. Nah, apa artinya? Saya bangun, tidak disebut namaku di masjid. Diganti lagi namanya. Kan kemarin Masjid Yahya namanya. Sekarang kenapa ganti Abdul Ghafur? Ini jadi bermasalah. Gitu aja sudah, nggak mau lagi berjuang di situ, enggak. Bukan Allah yang dicari. Menjadi yastahsirun. Tapi ahli ibadah la yastahsirun. Tidak pernah berhenti dari kebaikan yang dilakukan. Tidak pernah merasa capek. Biarpun sebetulnya capek, tapi hilang dengan harapannya. Harapan itu luar biasa, seperti seorang ayah di bawah terik matahari. Tidak pernah merasa capek di saat membayangkan anak yang lagi sekolah. Seorang ibu di tengah malam, di saat lagi lelap tidur mendengar suara tangis sang anak, ternyata bangun pun dengan senyum, karena apa? Ada harapan di balik itu semuanya. Hilang capek itu. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh? Jangan sampai kita masuk yastakbirun, kemudian yastahsirun.
Sombong dengan karunia sehingga menjadikan kita tidak mengabdi dengan serius. Sehingga kalaupun mengabdi menjadi yang ngabdi yang yastahsirun, gampang capek, gampang putus, gampang berhenti, gampang nyerah. Orang ikhlas tidak akan pernah menyerah kecuali sampai nanti di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihuna al-laila wan nahar, bertasbih siang dan malam. Bertasbih menyanjung Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah terputus. Apakah mungkin? Kan itu gambaran malaikat yang diciptakan Allah hanya sujud saja, takbir saja. Enggak, manusia pun bisa. Yang yudhkuruna al-qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ada manusia bisa. Dzikirnya tidak pernah terputus. Ingat Allah tidak pernah terputus. Harus diterjemahkan dengan makna lebih luas. Dzikir kan tidak hanya dengan lisan saja, dengan pikiran kita, sehingga ide-ide cemerlangnya untuk kebaikan dihadirkan, diwujudkan, sehingga akan terus mengalir makna dzikir di otaknya, hatinya, perilakunya, ya, perkumpulannya. Itu adalah menjadikan makna dzikir. La yaftur, dia akan terputus. Sehingga kelihatannya dia cari duit. Wah, dia kan orang cari duit lagi kerja. Wah, ini perusahaan besar, raksasa, triliunan. Kelihatannya bergelimang harta. Akan tapi di otaknya apa? Berapa persen dari keuntungan ini adalah untuk dakwah. Loh, dia mikir kerja ternyata juga mikir kemuliaan. Itulah orang cerdas. Kelihatannya bekerja dia. Berangkat pagi habis sholat subuh pun agak buru-buru dia. Habis sholat subuh langsung berangkat ke perusahaannya. Dan dia kelihatannya hanya ngurus uang, ngurus perusahaan, ngurus karyawan dan seterusnya. Oh, kayak nggak ada Allahnya. Tapi ternyata di saat perencanaan pembangunan perusahaan ada pembagian rezeki. Ini untuk Allah, ini untuk Allah, ini untuk Allah. Lah, la yafturun. Tidak akan terputus kebaikan yang dilakukan. Inilah disebutkan orang yang la yastakbirun, kekayaannya tidak menjadikan dia sombong lalu lupa kepada Allah. Dan juga la yastakhsirun, di dalam melakukan kebaikan tidak akan terhenti dengan kecerdasannya, sehingga dia membangun masjid, membangun pondok pesantren dan sebagainya, sehingga la yafturun, tidak terputusnya, bukan sekedar di saat mereka hidup, setelah mati pun masih tetap mengalir. Mereka orang-orang cerdas yang mati dengan membawa keimanan. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.